Masa ya semuanya yang ada di barisan mereka ini dianggap sebagai ustadz, dianggap sebagai ulama. Bahkan Sugi Nur itu pun dianggap sebagai ulama oleh Fadlizon coba. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Saya masih ingat pernyataan tegas dari Pak Dudung Abdul Rahman ketika beliau masih menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam Jaya. Saat menjabat sebagai Pangdam Jaya, nama Dudung Abdul Rahman ini ramai dalam pemberitaan, baik itu melalui pemberitaan media online maupun dalam pemberitaan media sosial. Semuanya itu dikarenakan sikap Dudung yang tegas memberikan instruksi kepada prajuritnya untuk mencopot semua baliho-baliho ex-pimpinan Front Pembela Islam atau FPI yaitu Rizik Syihab. Nah, beliau mengatakan pada saat itu ada yang berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu, begitu kata Pangdam Jaya Maijen Dudung pada November tahun 2020 lalu saat ditanya oleh wartawan. Nah, hal itu disampaikan oleh Maijen Dudung saat menggelar apel untuk menertibkan baliho-baliho Rizik Syihab di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dan kemarin, saya baru saja mendapat kabar. Katanya sih, ada yang lagi gelisah dan panik setelah Pak Dudung Abdul Rahman ini naik pangkat menjadi Kasat atau Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, bisa ditebak kan kelompok mana yang sedang panik itu? Ya, siapa lagi kalau bukan gerombolan geng 212, bener gak? Jujur saja, sejak kemarin saya selalu membayangkan ini gerombolan geng 212 dan kadrun-kadrun pasti panik kalau mengetahui Pak Dudung Abdul Rahman ini kemudian mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Kasat. Dan ternyata benar, memang di internal mereka saat ini sedang mengalami kepanikan yang luar biasa ketika mengetahui Pak Dudung Abdul Rahman ternyata benar-benar diangkat oleh Pak Jokowi sebagai Kasat. Bahkan ada yang sampai mempertanyakan, ini jadi bisa reuni gak ya? Ya, wajar saja kalau ada yang mempertanyakan seperti itu, karena mereka ini sudah punya rencana akan menggelar reuni Akbar 212 pada tanggal 2 Desember 2021 nanti. Ya, meskipun masih menunggu pencairan dan nasi bungkus dari si Bohir. Bahkan menurut pihak dari Persaudaraan Alumni PA 212, reuni Akbar 212 nanti akan dihadiri oleh 7 juta massa, begitu klaimnya. Nah, ini kan lucu sekali. Kalau menurut saya, ini jadi semacam proposal saja. Kalau 7 massa, ini kan lumayan juga anggarannya, betul nggak? Nah, tapi sayangnya, dari kemarin-kemarin, mereka ini masih pada bingung ingin menentukan lokasi reuninya ada di mana. Kalau biasanya ini kan ada di Monas, tapi sejak ada pandemi COVID-19, sampai sekarang ini Monas belum juga dibuka untuk umum. Jadi ya wajar saja kalau sekarang mereka ini bingung mau menentukan lokasi reuninya ada di mana. Nah, kalau melihat situasi seperti ini, menurut saya Bandar Demo juga pasti mulai mikir-mikir. Ini kok bisa ya mereka mengatakan acara reuni akan dihadiri oleh 7 juta umat atau 7 juta massa. Padahal lokasi reuninya ini masih belum jelas ada di mana. Nah, kalau seperti ini jadinya kan sama mirip seperti Formula E. Jadwalnya ini sudah diumumkan, tapi lokasi sirkuitnya masih dirahasiakan. Memang mereka ini sangat lucu kalau menurut saya. Ya, tapi saya paham betul bagaimana kerinduan mereka ingin berkumpul bersama-sama di Monas. Mungkin bagi mereka ya, Monas ini adalah tempat keramat. Makanya kalau mereka nggak reunian di Monas, maka mereka ini merasa ada yang kurang pas. Betul tidak? Ya, wajar sajalah, mereka ini kan sudah lama sekali tidak reunian. Setahu saya sudah sejak tahun 2020. Kalau tahun 2019 mereka ini masih menggelar reuni. Tapi sebenarnya waktu tahun 2020 itu mereka sempat mau menggelar acara reuni 212, tapi kemudian batal. Nah, kenapa batal? Ya karena mereka ini diancam oleh Dudung Abdul Rahman yang saat itu beliau masih menjabat sebagai Pangdam Jaya. Ya wajar saja dilarang, karena apa? Ya karena memang situasi pandemi COVID-19 ini masih parah-parahnya. Nah, saat itu Dudung mengancam FPI. Kalau dilanggar, tidak ada cerita, saya dan polisi akan tindak tegas. Tidak bisa semaunya sendiri, begitu kata Dudung. Lagian saya juga gak habis pikir, kalau mau reuni, kenapa harus di Monas? Apa tidak ada tempat yang lain? Misalnya di Ancol gitu.
Lah kan enak, di Ancol ini bisa sambil berenang dan menikmati suasana pemandangan laut kota Jakarta. Bener gak? Ya, tapi mereka ini memang lucu kalau menurut saya. Biasanya di mana-mana kalau orang itu yang namanya reuni, itu kan biasanya sama teman-teman sekolah atau sama teman-teman kuliah. Lah ini reuninya sama teman-teman demo coba. Ya, sekedar informasi saja bahwa demo 212 itu kan aksi politik untuk menuntut agar Ahok ini dipenjara. Jadi bukan murni aksi untuk bela agama atau bela ulama. Ya, mungkin sebagian peserta ini ada yang menganggap demikian. Tapi faktanya itu kan tidak terlepas dari persoalan politik saat Pilkada DKI Jakarta. Yang mana kita tahu Anies Baswedan dan Ahok yang bersaing untuk meraih kursi DKI 1 pada saat itu. Ya, memang sih ada juga nama AHY, tapi kan dia ini sudah tersingkir sejak putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. Kasihan bener AHY ini. Nah, mengenai kemenangan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta, Ketua Umum Presidium Alumni 212 atau PA212 Slamet Ma'arif juga sudah mengakuinya. Katanya, tidak bisa dipungkiri bahwa hasil Pilkada DKI Jakarta sangat diwarnai oleh gerakan 212. Begitu menurut Slamet Ma'arif. Jadi semakin jelas bahwa aksi 212 itu memang bukan murni soal bela agama atau bela ulama, tapi itu adalah membela kepentingan politik untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Lagian saya heran juga, selama ini mereka selalu bilangnya bela agama dan bela ulama. Emangnya dipikir mereka sendiri yang punya agama? Kan tidak. Emangnya dipikir mereka sendiri yang punya ulama? Kan juga tidak. Betul gak? Masa ya semuanya yang ada di barisan mereka ini dianggap sebagai ustadz, dianggap sebagai ulama. Bahkan Sugi Nur itu pun dianggap sebagai ulama oleh Fadlizon coba. Ya, ini kan lucu sekali kalau menurut saya. Bahkan baru-baru ini ada 3 bandit teroris yang ditangkap oleh pihak Densus 88 juga dianggap sebagai ulama coba. Lah ini kan sama saja menjelekkan Islam. Seakan-akan Islam itu dipenuhi oleh ulama-ulama versi mereka. Islam itu dipenuhi oleh ustadz-ustadz versi mereka. Yang mana mereka ini kelakuannya bejat seperti itu. Betul enggak? Nah, tapi baiklah, melalui program Okedum kali ini, saya ingin menyampaikan analisis saya mengenai pelantikan Dudung Abdurrahman dan rencana reuni 212. Perlu diketahui bahwa dilantiknya Dudung Abdurrahman sebagai Kasat TNI, ini bisa jadi adalah sebuah pesan dari seorang Presiden Jokowi. Mungkin beliau ingin menyampaikan, jangan ada yang macam-macam loh ya. Mungkin begitu pesan Presiden. Ya, wajar saja karena pandemi ini masih belum usai dan harus diantisipasi kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa. Apalagi kerumunannya ini sampai 7 juta orang. Ya, coba sekarang perhatikan saja COVID-19 di beberapa negara. Nah, misal di negara Singapura ada 454 kasus per 100.000 penduduk. Kemudian di Malaysia ada 127 kasus per 100.000 penduduk. Dan kemudian di Thailand ada 89 kasus per 100.000 penduduk. Dan di Indonesia hanya ada 1 kasus per 100.000 penduduk. Jadi kita patut bersyukur Indonesia sudah jauh lebih baik dari negara tetangga kita dalam penanganan kasus COVID-19. Makanya kondisi yang sudah baik ini harus dijaga bersama-sama. Jika masih ada kelompok atau siapapun yang macam-macam, ya mereka harus ditindak tegas. Jangan sampai aksi demo yang menyebabkan kerumunan nanti ini mengakibatkan timbulnya klaster-klaster baru dan angka COVID ini jadi semakin naik. Kalau naik, maka yang susah ya kita sendiri, betul tidak? Nah, mungkin itulah kenapa Presiden Jokowi kemudian mengangkat Dudung Abdurrahman sebagai kasat. Sebab kita tahu Dudung Abdurrahman adalah sosok yang punya rekam jejak keberanian dan ketegasan dalam menghadapi arogansinya kelompok FPI dan Rizik Syihab. Nah, saya meyakini bahwa kolaborasi antara Kasat TNI Dudung Abdurrahman, kemudian Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo, dan kemudian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan membuat Indonesia ini semakin aman. Kalau saja masih ada kelompok-kelompok atau kadrun-kadrun itu yang nekat ingin bikin rusuh Indonesia, terutama di DKI Jakarta, ya maka siap-siap saja akan disikat oleh TNI Polri. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya buat PA212 yang ingin menggelar reuni. Nah, sebaiknya batalkan saja daripada kalian nanti babak belur berhadapan dengan TNI Polri.
Ya, ini saran saya yang baik, pesan saya yang baik buat PA212. Ya, saya pikir itu tidak lupa saya selalu ingatkan, jaga terus NKRI. Ya, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.